Perkenalkan, nama saya Ramzan dengan NIM A501251003. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling belajar. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan teori humanistik dan kognitivistik. Jadi yang awal kita bahas di sini adalah teori humanistik. Perlu kita ketahui bersama bahwa teori humanistik adalah pendekatan dalam psikologi dan pendidikan yang berfokus pada pengembangan manusia secara utuh atau holistik dan menekankan kebebasan individu, potensi diri, dan aktualisasi. Adapun konsep dasar teori humanistik, yang pertama memanusiakan manusia, di mana tujuan utama belajar adalah untuk mengaktualisasikan diri dan memahami diri sendiri serta lingkungan. Yang kedua itu motivasi intrinsik, di mana pembelajaran yang efektif bersumber dari keinginan dalam diri siswa, seperti rasa ingin tahu, bukan paksaan. Jadi kita sebagai pengajar tidak bisa memaksakan siswa terkait dengan apa yang ingin dipelajari, melainkan dari diri siswa sendiri tersebut. Yang selanjutnya itu pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa diberi kebebasan menentukan apa yang ingin dipelajari, sementara guru bertindak sebagai fasilitator. Selanjutnya ada pentingnya pengaman subjektif, di mana menghargai pandangan unik setiap individu terhadap dunianya. Baik, adapun tokoh-tokoh utama pada teori humanistik, yang pertama itu Abraham Maslow, di mana beliau terkenal dengan hierarki kebutuhan, di mana aktualisasi diri adalah kebutuhan tertinggi manusia setelah kebutuhan dasar atau fisiologis, aman, kasih sayang, penghargaan terpenuhi. Yang kedua, Carl Rogers, di mana mengembangkan person-centered therapy, di mana dan konsep belajar bebas. Ia menekankan pentingnya lingkungan yang aman, tulus, dan empati agar siswa dapat berkembang. Selanjutnya Arthur Combs, di mana menekankan bahwa perilaku siswa dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap diri sendiri dan dunianya. Selanjutnya Kolb Honey dan Montfort, dia hanya menekankan bahwa mengembangkan gaya belajar. Baik, kita masuk pada kelebihan teori humanistik. Yang pertama, membentuk kepribadian positif, di mana mendorong siswa menjadi individu yang mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab atas dasarnya sendiri. Yang kedua, suasana belajar demokratis, di mana menciptakan lingkungan kelas yang menghargai keunikan dan inklusif. Selanjutnya pembelajaran bermakna, jadi siswa belajar lebih cepat dan mendalam jika materi relevan dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya fokus pada potensi, membantu siswa menganalisis dan mengembangkan potensi terbaik diri mereka. Selanjutnya ada kelemahan teori humanistik. Yang pertama, sulit diterapkan dalam skala besar karena kurang praktis untuk kelas besar dengan kurikulum yang ketat dan standar. Selanjutnya ada tantangan penilaian. Nah, di sini atau asesmen, sulit mengukur keberhasilan belajar secara objektif karena berfokus pada perkembangan efektif dan kepribadian. Selanjutnya ada kurang struktur, di mana siswa yang membutuhkan panduan ketat kebingungan jika diberi kebebasan terlebih besar. Jadi guru tidak bisa memberikan kebebasan terlalu besar. Selanjutnya ada aplikasi dalam pembelajaran dari teori humanistik. Yang pertama, peran guru sebagai fasilitator. Guru tidak mendominasi, melainkan memberikan motivasi, dia hanya memberikan motivasi dan memfasilitasi sumber belajar dan memberikan kepercayaan pada siswa. Jadi siswa yang berperan aktif dalam pembelajaran. Nah, kurikulum fleksibel, di mana kurikulum dirancang untuk mengakomodasi minat akan kebutuhan siswa biar tidak kaku. Selanjutnya evaluasi diri. Jadi siswa didorong untuk mengevaluasi diri sendiri atas hasil belajar mereka. Selanjutnya pendekatan efektif, di mana memberi perhatian pada aspek emosional seperti membangun rasa aman dan percaya diri siswa sebelum memulai pembelajaran. Baik, selanjutnya ada teori konstruktivistik. Jadi teori konstruktivistik adalah pendekatan pembelajaran yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif
oleh peserta didik melalui pengalaman, interaksi sosial, dan refleksi, bukan sekedar menerima informasi secara pasif dari pengajar. Selanjutnya ada konsep dasar, di mana yang pertama membangun pengetahuan siswa, menyusun pengetahuan di kepala mereka sendiri berdasarkan struktur kognitif yang sudah ada. Selanjutnya belajar aktif. Belajar adalah peserta. Belajar adalah proses aktif, mandiri, dan berpusat pada siswa. Selanjutnya ada pengetahuan baru dan lama, di mana pengalaman baru disesuaikan dengan pengetahuan awal. Selanjutnya ada pentingnya makna, menekankan pada pemahaman mendalam, bukan hafalan. Selanjutnya interaksi sosial, di mana pengetahuan seringkali dibangun melalui diskusi dan kolaborasi konstruktivistik. Baik, selanjutnya ada tokoh-tokoh konstruktivistik. Yang pertama, Jean Piaget, di mana konstruktivisme kognitif menekankan pada perkembangan kognitif individu dan bagaimana individu beradaptasi dengan lingkungan melalui asimilasi, akomodasi, dan aktualisasi. Yang kedua itu Lev Vygotsky, di mana konstruktivisme sosial menekankan peran lingkungan sosial, budaya, dan interaksi sosial dalam membantu pengetahuan serta konsep Zone of Proximal Development atau ZPD. Selanjutnya ada Jerome Bruner, di mana mengembangkan descriptive learning atau pembelajaran penemuan, di mana siswa aktif menemukan konsep melalui manipulasi bahan. Selanjutnya ada John Dewey, di mana menekankan pendidikan berbasis pengalaman dan penyelesaian masalah sosial. Baik, selanjutnya ada kelebihan dari teori konstruktivistik. Yang pertama itu pemahaman lebih mendalam, karena siswa membangun pemahaman sendiri, pengetahuan lebih tahan lama dan bermakna. Jadi siswa membangun pengetahuannya sendiri dalam teori ini. Jadi itu dikatakan dia pemahamannya lebih mendalam. Selanjutnya ada berpikir kritis dan kreatif, di mana dengan adanya teori ini siswa bisa berpikir secara kritis dan kreatif, karena melatih siswa untuk menekankan masalah, mencari solusi daripada masalah tersebut, sehingga dia bisa berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya ada kemandirian belajar, di mana mendorong inisiatif, dan kemandirian adalah mencari tahu apa sih yang mereka pelajari, bagaimana caranya mereka pelajari. Makanya di sini dia bisa memandirikan siswa tersebut dalam proses belajar dan mengajar. Selanjutnya ada peningkatan keterampilan sosial, di mana melalui kerja kelompok siswa belajar berkolaborasi dan berkomunikasi. Jadi pentingnya kerja kelompok dalam teori konstruktivistik, sehingga siswa bisa berkolaborasi dan berkomunikasi. Selanjutnya ada pembelajaran berpusat pada siswa. Selanjutnya ada pembelajaran berpusat, di mana siswa belajar lebih relevan dengan kebutuhan dan minat individunya. Selanjutnya ada kelemahan dari teori konstruktivistik. Yang pertama itu membutuhkan waktu lama. Kenapa dikatakan membutuhkan waktu lama? Karena proses menemukan pengetahuan lebih lambat dibandingkan metode ceramah. Jadi di mana siswa terkadang bosan dengan metode guru ketika mengajar menggunakan metode ceramah. Nah, selanjutnya adalah menuntut kemampuan guru. Guru harus kreatif dan inisiatif yang baik, bukan sekedar pengajar. Makanya siswa seringkali keluar dengan pelajaran tersebut karena bosan dengan metode pengajar yang dilakukan oleh guru tersebut. Selanjutnya ada perbedaan individual siswa, di mana siswa yang berbasis pasif, terbiasa pasif di kelas, atau kurang inisiatif akan kesulitan beradaptasi. Selanjutnya sarana yang dibutuhkan, memerlukan fasilitas yang memadai untuk eksplorasi, di mana kita ketahui bersama bahwa di Indonesia ini masih banyak sekolah yang belum mempunyai fasilitas yang memadai. Selanjutnya susah diterapkan dalam skala besar karena kurang praktis untuk kelas yang sangat besar.